Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita renungi bersama. Kita mulai dari sholat subuh misalnya. Ya, tentu ini lebih baik Anda kerjakan setiap hari, tapi kita bicara pemaksimalan Ramadan. Sholat subuh dimulai dari menjawab muadzin. Dengarkan azan dan biasakan teman-teman dengar azan, jangan beraktivitas yang lain, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 6014 dan Imam Ahmad nomor 14817, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kecuali pada saat dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu mintalah, ya. Lalu bacalah salawat untukku. Karena siapa yang baca salawat untukku 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali. Dan mintalah untukku al-wasilah. Siapa yang meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dan doanya masyhur dalam hadis Bukhari ini, yaitu membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, sungguhnya adalah seruan yang sempurna azan ini. Was-salatil qa'imah, dan salat akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah Nabi Muhammad SAW wasilah, kedudukan tertinggi di surga, ya. Dan keutamaan. Wab'athu maqaman mahmudan lilladhi wa'atta. Dan bangkitkanlah ia dalam keadaan atau kedudukan yang terpuji sebagaimana telah engkau janjikan untuknya. Jadi kita jawab muadzin. Mulai dari itu, program. Yang kedua, berdoa antara azan dan iqamah. Misal Anda pas azan, Anda ke masjid subuh, ya. Ini punya keutamaan sendiri sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti mendirikan setengah malamnya. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti menyempurnakan setengah yang tersisa, ya. Jadi subuh sama isya ini usahakan dijaga semaksimal mungkin. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah subuh dan isya dan subuh, karena ini waktu tidurnya mereka gitu, ya. Baik. Semoga Allah SWT buat kita istiqamah. Ini penting sekali untuk dijaga. Kemudian Anda sementara jalan, Anda jawab muadzin. Anda dengar kumandan azan di sana sini misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulangi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Anda juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Juga pada saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda juga mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu kata-kata muazzin hayya 'alas shalah, Anda mengatakan la haula wala quwata illa billah. 2 kali tentunya. Saya cuma ringkaskan. Kemudian hayya 'alal falah, Anda mengatakan la haula wala quwata illa billah. Lalu Allah Akbar, Anda ucapkan yang sama, la ilaha illallah juga sama. Lalu Anda baca doa tadi. Sementara jalan. Ya. Kemudian Anda pas masuk ke masjid atau masih sementara mau ke masjid, azan sudah selesai. Itu waktu mustajab doa. Biasanya durasinya cuma 5-10 menit. Maksimalkan berdoa teman-teman. Maksimalkan berdoa. Ini sang Raja Allah. Pencipta Anda, pencipta semua yang di langit, pencipta semua yang ada di bumi. Yang selalu, ya, menyiapkan semua kebutuhan Anda, yang bisa memaafkan kesalahan Anda, menutupi aib-aib Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan antara azan iqamah mustajab doa. Kata Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang tidak akan pernah ditolak doanya. As-saimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia buka puasa. Nah, berarti Anda sudah dapat ini, ya. Kemudian wal imamul adil. Pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa da'watul madlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamami. Dan orang-orang yang terzalimi, Allah angkat, ya, doa mereka ke atas awan. Wa yaftahu laha abwabas sama, dan dibukakan, ya, pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, maka Allah pun berfirman, wa izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Maka Allah mengatakan, demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu meski telah beberapa saat, ya. Dalam riwayat lain, ya, ad-du'a bainal azan wal iqamah la turad atau la yurad, ya. Doa antara azan dan iqamah tidak akan pernah ditolak. Jadi Anda sudah berpuasa,
tambah lagi antara azan dan iqamah. Gitu kan. Kemudian jangan lupa, sebelum iqamah, dirikan sholat sunnah al-fajr. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan itu. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, rakaatai fajr khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan juga dia masuk dalam 12 rakaat sunnah rawatib. Sunnah yang dianjurkan sekarang untuk dijaga. Yang kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Tirmidzi disebutkan di nomor 3598, Ibnu Majah 1752, Ahmad jilid 2 halaman 445, Ibnu Hibban 878. Kata Nabi SAW, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin ithnatai asyrata rak'ata. Ya, saya ulangi, ithnatai asyrata rak'atan tatawwa'a. Ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat setiap hari selain sholat fardu, niscaya Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Dan 12 ini adalah 2 rakaat antara azan iqamah subuh, itu 2 rakaatnya. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah 6. 2 rakaat sudah duhur berarti ya sudah 8. 2 rakaat setelah maghrib berarti 10. 2 rakaat sudah isya berarti 12. Anda mengatakan, Ustaz, apa cuma itu saja? Ada yang lainnya. Tapi ini yang mendapatkan istana di surga. Ya, ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan bangunkan, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Jadi Anda kalau mau mendapatkan keutamaan hadis yang baru kami sebutkan diharamkan dari api neraka, Anda tinggal tambah 2 rakaat di ba'diyah duhur. Tadi kan kalau 12 rakaat itu ba'diyahnya cuma 2 rakaat. Kemudian ada juga qabliyah asar. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Begitu juga dengan qabliyah maghrib dan qabliyah isya, karena kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini shalah. Di antara azan dan iqamah ada salat. Jadi ada juga, tapi 12 rakaat ini yang memang mendapatkan keutamaan istana di surga. Lalu kemudian selanjutnya Anda sholat subuh dengan penuh kekhusyuan. Ini yang penting. Tuma'nina, ketenangan, konsentrasi. 2 rakaat saja. Lupakan semua urusan bisnis, urusan keluarga, urusan pekerjaan. Apa saja, lupain semua. Saya sekarang mau sholat antara saya sama Allah. Resapi semua ucapan kita. Dari takbiratul ihram sampai salam. Iftitah, al-fatihah, surah, ruku, doa ruku, i'tidal, doa i'tidal, sujud, doa sujud, duduk di antara 2 sujud, doanya, sujud lagi, doa, kemudian berdiri, rakaat kedua lagi sampai nanti tahiyat lalu salam. Semua dengan tumanina. Berikan hak semua bacaan dan gerakannya. Ini yang penting. Dan Nabi SAW menjamin bagi orang yang sholat ya, subuh, maka dia akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya yang sahih riwayat Muslim nomor 657, kata Nabi SAW, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah ya, maka dia berada dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmati bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Maka janganlah di antara kalian menyakiti atau mengganggu orang yang sudah diberi jaminan oleh Allah sehingga disungkurkan ke neraka Jahannam. Ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 5 halaman 158, zimma dalam hadis ini maksudnya perlindungan atau naungan Allah, maknanya adalah jaminan dan disebutkan keamanan. Jadi orang kalau salat subuh tenang aja sudah. Sampai Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, cucunya Umar bin Khattab bin orang yang sangat saleh. Pernah satu kali disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang yang zalim waktu itu, suruh bunuh satu orang. Tidak jelas kesalahannya apa. Karena dia berkuasa, dia paksa Salim. Salim bunuh orang ini. Orang ini telah berbuat kezaliman, memberontak dari pemerintah. Salim bin Abdullah tahu ini orang zalim. Kalau tidak diikuti maunya nanti dia bisa buat makar yang lebih besar. Salim ambil pedang. Kemudian mendekati orang tersebut. Waktu didekati orang itu, Salim bertanya, as-sallaita subha al-yawm, apa kau salat subuh hari ini berjamaah? Ma'al jamaah? Dia bilang, na'am, iya. Maka kata Salim, kalau begitu saya tidak jadi membunuhmu.
Dia hanya ingin memberikan pelajaran kepada Hajjaj, pemimpin zalim pada saat itu. Lalu Hajjaj mengatakan, kenapa kau tidak membunuhnya? Kata Salim menyebutkan hadits ini. Ya. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan siapa yang sholat subuh, maka dia dibawa jaminan Allah, keamanan Allah. Dan jangan kalian ganggu orang yang sudah sholat, yang dapat jaminan Allah. Karena bisa saja kau dilempar dalam api neraka. Dan aku tidak mau itu. Pada saat didengar oleh ayahnya Abdullah bin Umar. Ini anaknya, Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar waktu dengar kasus tersebut, lalu dia mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang telah memberinya petunjuk. Setelah sholat subuh, teman-teman sekalian, salam dengan penuh tumaknina, zikir habis sholat. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang habis sholat, dia tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudhunya, tidak berdiri dari musallahnya, tidak pindah tempat, maka malaikat atas kepalanya mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kejar keutamaan ini. Jangan pindah-pindah, jangan sibuk dengan yang lain. Gitu kan? Kemudian berdiam diri di masjid dulu, berzikir. Kalau Anda mampu, ya, maka Anda bisa tunggu sampai terbit matahari. Bagi wanita bisa di musola di rumahnya. Ya. Dia duduk sampai terbit matahari. Dengan tujuan insya Allah coba mengejar ya keutamaannya. Karena Nabi SAW mengingatkan masalah itu ya. Siapa yang duduk, ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian atau sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna gitu kan. Ini hadis ya, dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian teman-teman sekalian, ya, setelah Anda tentu duduk berzikir lalu sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Setelah kemudian itu Anda bisa pulang ke rumah, mulailah Anda niat beraktivitas seperti biasa, Anda bersih-bersih, mandi ya. Dan ingat, niatkan bagi Anda suami menjalankan tugas mencari nafkah yang halal, niat itu bukan hanya karena mau ke tempat kerja, supaya dapat pahala dan sepanjang jalan menuju ke kantor perbanyak zikir. Istighfar kepada Allah ya. Mengulangi hafalan Al-Qur'an. Walaupun cuma al-ikhlas misalnya. Karena kata Nabi SAW, al-ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Atau Anda menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang membaca 10 kali surah al-ikhlas dalam sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Maka Anda jalankan itu. Anda baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Anda baca salawat pada Nabi SAW. Jadi, isi kekosongan jalan itu jangan mengkhayal cuma sibuk lihat helmnya orang warna apa, mobilnya merek apa, motornya merek apa. Gak usah sibuk dengan itu. Sibuk, jangan diam. Lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang jalan. Lagi pakai helm berdoa, lagi di mobil berdoa. Meminta sesuatu yang Allah sedang berikan nikmat itu lebih afdal kita minta dipertahankan daripada musibah sudah datang baru kemudian kita minta jalan keluarnya. Maka minta itu. Lalu kemudian setelah Anda tiba di kantor, ya kalau laki-laki, kalau perempuan misalnya di rumah, suami sudah antar sampai depan pintu, sudah pergi kerja, Anda mulai beraktivitas, mungkin urus anak kalau ibu-ibu, ya kalau belum punya anak mungkin bersih-bersih rumah, ya. Kalau memang sudah ada suami siapkan PRT, maka Anda coba ya wudu, lalu Anda sholat duha, suami juga pada saat tiba di kantor, kalau Anda diizinkan oleh atasan Anda keluarkan waktu untuk sholat duha, setelah Anda coba mengerjakan beberapa pekerjaan, karena dari waktu duha sekitar jam 7, jam 8 sampai duhur kan itu ada kesempatan untuk sholat duha minimalnya 2 rakaat yang kata Nabi SAW ya, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi ya, kalau dan setiap hari dalam tubuh manusia ada 360 sendi, setiap hari dia harus bersedekah untuk 360 sendinya dan 2 rakaat sholat duha menggantikan itu. Anda mau 4 rakaat lebih bagus lagi dalam hadis qudsi di mana Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat di awal pagi, maksudnya duha, ya maka aku akan aku akan penuhi kebutuhanmu pada hari itu. Anda mau lebih banyak lagi di 8 rakaat misalnya, karena Nabi SAW dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad pernah sholat duha 8 rakaat di atas unta beliau. Dan kesepakatan ulama kurang lebih tidak ada batas untuk sholat duha berapa rakaat pun. Tapi ini contohnya Anda sholat duha. Habis itu Anda kembali beraktivitas seperti biasa. Anda kerjakan pekerjaan Anda, tugas Anda, ya, dan jauhi semuanya dosa-dosa, tontonan-tontonan yang di laptop Anda,
ya, atau ngobrol sama lawan jenis di kantor, udah tinggalin semuanya. Ya, di waktu lowong pekerjaan sudah selesai misalnya, ya, Anda bisa baca Al-Quran, supaya Anda bisa mengejar khatamnya gitu kan. Yang penting pekerjaan sudah selesai. Gitu. Kemudian tiba azan duhur, jangan ketinggalan. Azan duhur, sebelum azan Anda ya sudah harus punya wudu. Ini penting ini, karena banyak orang nanti azan baru wudu, akhirnya ketinggalan sholat qobliyah. Enggak, wudu dulu gitu. Jadi jam 11, setengah 12 sudah wudu. Enggak antri di tempat wudu, enggak antri di kamar mandi. Kan enak di kantor Anda wudu, di rumah juga Anda ibu-ibu sudah siap. Kalau punya anak-anak kecil di rumah, ayo ajak sholat sama-sama gitu kan. Kemudian azan Anda sudah siap. Jawab muadzin seperti tadi subuh sama. Kemudian setelah jawab muadzin, ya, Anda sholat qobliyah duhur 4 rakaat. 4 rakaat. Setelah itu berdoa. Kalau masih ada jeda antara azan iqamah berdoa. Atau Anda sisipkan dalam sujud sholat qobliyah duhur 4 rakaat itu, Anda sisipkan doa. Ya. Dan 4 rakaat ini boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat sekaligus 1 kali tahiyat saja. Ya. Setelah itu, Anda zikir seperti tadi sama subuh. Habis zikir jangan berbicara sama teman di sebelah. Jangan batalkan wudhu dengan keluarkan angin. Jangan juga berdiri dari musolahnya. Zikir dulu. Ya, zikir sholat itu dianjurkan baca ayat kursi. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang membaca ayat kursi habis sholat, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau subuh sama maghrib 3 kali. Kalau sholat rubaiyah 4 rakaat, duhur, asar, dan isya 1 kali. Lalu Anda baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Tentu diawali pada saat Anda salam, Anda mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu Anda masuk ke ayat kursi tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Setelah selesai, Anda berdiri sholat sunnah 4 rakaat. Ba'diyah duhur, ya. Setelah itu, ya, Anda kembali beraktivitas seperti biasa, ya, ketemu orang, salam, ya. Anda kalau ibu-ibu di rumah mungkin bisa dengarin ceramah, ya, sambil Anda beraktivitas sudah mulai mau siapin makanan buka puasa misalnya, sambil dengarin radio, dengarin YouTube, dengarin ceramah, dengarin tilawah, dan saya sarankan tilawahnya ada terjemahannya supaya Anda faham apa yang Allah firmankan di situ, ya. Anda yang laki-laki di kantor kembali beraktivitas kerja, hindari semua hal-hal yang haram, dan tetap sibuk mencari memberikan hak kantor Anda supaya rezeki Anda halal sampai menjelang asar. Ya. Asar sama tadi, Anda ingat ini, berwuduk sebelum azan, kalau perlu setengah jam sebelumnya, gitu kan? Tapi saya sering batal wudhu Ustaz, itu waswas syaitan. Anda kalau biasakan tidak ada masalah. Saya kadang-kadang, subhanallah, bisa tahan wudhu dari duhur sampai isya. Kalau subuh memang kadang-kadang kan kita ada aktivitasnya. Mungkin mandi lagi setelah waktu duha. Tapi kalau duhur, asar, maghrib, isya, saya bisa. Berapa kali saya perhatikan nggak ada masalah. Itu kan tergantung kebiasaan. Kalau Anda membiasakan diri selalu keluar, buang angin, selalu mau buang air kecil, mungkin. Tapi kalau Anda tidak biasakan, tidak kok. Atau minimal Anda, ya, kalaupun batal, oke lah, tapi setengah jam sebelum azan, sudah wudhu. Sudah masuk kamar mandi. Azan Anda sudah di masjid. Sudah di saf pertama, terutama laki-laki. Anda perempuan sudah di mukena Anda. Ini harus dilakukan. Dan harus ada perbaikan ke arah sana gitu. Begitu azan, sama tadi Anda jawab muadzin, kemudian setelah Anda jawab muadzin, Anda ya mengucapkan doa, karena antara azan iqamah doa diijabah, lalu kemudian Anda sholat qobliyah asar 4 rakaat. Sudah kita sebutkan tadi keutamanya, kemudian Anda sholat bersama imam, ya. Kalau Anda di rumah ibu-ibu bisa sholat sendiri kalau tidak ada yang temani. Kalau ada anak-anak Anda ajak, ada PRT Anda ajak sholat berjamaah. Setelah asar sama kasusnya, ya. Sama kasusnya, Anda, tentu antara azan iqamah tadi Anda berdoa, lalu Anda sholat asar, penuh dengan tumak nina. Setelah sholat asar, kemudian Anda zikir, ya. Setelah sholat, sama tadi dengan subuh dan duhur, jangan bicara sama orang di sebelah, jangan batalin wudu, jangan berdiri dari musola, selesaikan dulu zikir-zikirnya. Setelah selesai, ya, baru kemudian Anda melanjutkan, ada tadi yang luput dari saya,
Di pagi hari tadi kalau Anda tunggu syuruk, ya, terbit matahari atau habis subuh, Anda bisa baca zikir pagi, ya. Ada zikir pagi. Kalau belum tahu, Anda bisa ketik di Google zikir pagi petang, akan keluar insya Allah. Di YouTube juga banyak panduan yang Anda bisa dengarkan kalau Anda belum hafal. Nah, selepas asar, habis zikir sholat, Anda zikir petang. Itu tidak akan mengambil waktu lama. Mungkin 15 menit insya Allah selesai. Anda minta kebaikan-kebaikan hari itu. Kemudian Anda kembali beraktivitas lagi, ya. Kalau memang Anda ibu-ibu masak, siap-siap, ya mungkin suami mau pulang buka puasa di rumah. Anda laki-laki selesaikan pekerjaan sampai Anda selesai mungkin jam 5, ya. Anda sudah mulai siap-siap pulang ke rumah gitu kan. Nah, di sini juga ada yang ingin saya sisipkan teman-teman sekalian. Kalau Anda lagi pulang dari kantor, ya, tidak ada salahnya Anda dalam satu hari bisa mencari pahala untuk mendapatkan pahala puasa ekstra. Yaitu dengan membuka puasakan orang lain. Misal Anda beli air mineral, Anda taruh di jok, di bawah, di tempat penyimpanan, di bawah jok kursi motor Anda atau di sebelah Anda kalau di mobil, di kursi sebelah Anda siapin beberapa air mineral mungkin yang dibungkus dengan kurma misalnya, itu bagus, ya. Kemudian Anda bagi-bagikan ke orang di pinggir jalan untuk mereka berbuka puasa. Nah, itu juga sangat baik, ya. Ibu-ibu juga bisa berbagi dengan musola atau masjid dekat rumah, kirimkan teh, kopi, kue-kuean supaya dapat pahala. Karena kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman," siapa yang buka puasakan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'imin ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Dia akan dapat pahala sempurna seperti pahala orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa itu. Jadi kita raih kesempatan ini. Kemudian setelah itu, ya, sebelum azan lagi fokus berdoa. Mungkin 15 menit Anda khususkan itu berdoa. Karena mungkin tadi doanya masih belum terlalu fokus, sekarang fokus, ya. Sampai menjelang azan. Dan ini penting. Jangan sampai teman-teman sekalian kita baru mau mulai berdoa pada saat sudah dikumandangkan azan. Itu sudah saatnya berbuka puasa. Karena kata Nabi SAW, manusia terus dalam keadaan baik selama mereka, ya, menyegerakan buka puasa dan juga sahur. Ya. Maaf, selama mereka menyegerakan buka puasa dan menerambatkan sahur. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah nomor 1381 kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia senantiasa dalam keadaan baik, sehat badannya, normal juga dia melalui waktu-waktu puasanya selama mereka menyegerakan berbuka. Azan saatnya buka puasa, bukan berdoa lagi pada saat itu. Bismillah, Anda makan. Sunnahnya makan kurma, kemudian Anda minum air. Lalu Anda baca, "Dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang dahaga kami, ya. Dan telah basah urat-urat dan juga sudah dicatat pahala-pahala, ya. Jadi ini yang Anda baca. Ya, setelah Anda berbuka puasa, ingat buka puasa ini baca doa, jangan lupa, ya. Dhahabat dhama tadi. Wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, ya. Baik, setelah itu jangan buru-buru makan yang berat, teman-teman sekalian. Cukup itu. Minum seteguk makan beberapa butir kurma, seteguk air atau segelas air gitu kan. Anda mau air dingin boleh, air hangat boleh, Anda mau minum teh boleh. Mungkin makan sedikit snack kalau Anda mau makan kue-kue ringan. Itu aja dulu. Jangan langsung nasi, ya, sup, kari, berat langsung. Jangan seperti ini. Karena buka puasa bukan ajang balas dendam sebagaimana kami jelaskan tadi. Anda sholat maghrib dulu ke masjid supaya tidak ketinggalan. Sama tadi, ya. Jawab muadzin, kemudian melangkah ke masjid, kemudian ada juga doa menuju ke masjid, ya. Teman tadi belum kita singgung, tapi Anda kalau belum tahu, Anda bisa baca doa menuju ke masjid. Cukup panjang sebenarnya, tapi Anda bisa cari tahu insya Allah, karena ini bahasanya cukup panjang. Kami sudah bedah di hari Senin sore, ya, di kumpulan doa-doa. Ya, minta-minta agar Allah jadikan di hati kita, di penglihatan kita, di pendengaran kita, di tangan kita, semuanya ini cahaya. Menuju ke masjid, sama. Laki-laki di saf pertama. Antara azan dan iqamah berdoa. Kalau bisa sholat qabliyah bagus. Lalu sholat berjamaah dengan imam. Habis itu zikir seperti biasa. Ibu-ibu juga begitu. Habis buka puasa, ajarin juga anak-anak. Buka puasa dulu yang ringan. Setelah itu baru Anda sholat dulu. Supaya awal waktu. Habis sholat, nah perut kita sudah mulai lebih siap. Baru kita boleh makan yang berat. Ya. Bahkan berat juga jangan seperti tanda kutip orang yang sangat kelaparan. Biasa aja. Kunyah makanan dengan benar, ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, jangan tergesa-gesa, jangan terlihat maaf tanda kutip rakus. Setelah selesai, nanti Anda bisa makan lagi. Siap-siap segera, mau mandi bersih-bersih, segera mandi bersih-bersih, lalu kemudian Anda sholat isya. Jangan lupa, sama tadi, wudu sebelumnya 15 menit sebelumnya, Anda sudah wudu,
Anda sudah di masjid, jadi bukan berusak-desakan nanti susah dapat di sebelah belakang bagi laki-laki, perempuan juga begitu ya. Anda di masjid atau Anda di rumah, Anda supaya bisa kejar, bisa sholat berjamaah bersama imam, tarawih, ya. Usahakan setiap malam ada, karena Nabi SAW itu sudah mengingatkan ya, agar kita selalu menjaga ini. Karena kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya. Seseorang itu kalau mendirikan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Dan anjuran Nabi SAW agar tidak berpisah dengan imam. Imam sholat 11 rakaat, Anda ikut 11 rakaat. Imam sholat 23, Anda ikut 23. Sabar aja, gitu kan. Apalagi kita di Indonesia tidak baca panjang-panjang surahnya ya. Di Mekah dan Madinah, di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, semoga Allah menjaga keduanya ya selalu abadi dalam ketentraman dan kebahagiaan insyaallah. Mereka baca 23 rakaat dan sholat 23 rakaat dan juga ya bacanya panjang. Tapi kita di Indonesia 23 rakaat juga pendek gitu. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya bubar dari sholat tarawih itu, maka dicatatkan seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Dari mulai ba'da isya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai subuh non-stop. Ini berat kan? Tapi Anda bisa dapatkan pahala hanya dengan sampai imam bubar, sampai imam selesai. Maka ini penting. Dan teman-teman sekalian, ya, perlu diperhatikan baik-baik setelah sholat tarawih, ya, setelah sholat witir. Maka Anda pulang ke rumah dengan tenang. Lebih cepat tidur lebih bagus. Tapi kalau ada aktivitas, misalnya Anda mau dengarkan majelis ilmu, Anda mau duduk bersama keluarga, sama anak-anak, sama istri, sama suami, berbicara masalah hal-hal yang baik gitu kan, itu adalah hal yang positif. Silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, Anda ajak keluarga untuk misalnya bawa sembako, tetangga-tetangga yang orang miskin dikasih, bersedekah selama Ramadan. Maka itu hal yang positif gitu ya. Dan kalau Anda terbangun malam, kemudian Anda mau sholat tahajud lagi, dibolehkan. Ada pendapat ulama yang membolehkan. Gitu kan? Tapi tidak ada witir lagi. Anda tinggal sholat malam saja. Kemudian jangan lupa sahur. Ya, sahur. Dan sahur ini anjurannya diterlambatkan sampai menjelang subuh baru Anda sahur. Ya, sebagaimana tadi hadis sudah kita bacakan. Dan ini sunnah. Kata Nabi SAW, saharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah, karena di sahur itu berkah. Maksudnya walaupun makan cuma sedikit. Tapi makan sahur itu. Kemudian terulang lagi di hari kedua kasus yang sama. Pada saat azan subuh Anda sudah berhenti dan mulai beraktivitas lagi. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ya, bahwasanya ini adalah hal yang luar biasa yang harus kita ya, kerjakan dalam keseharian, rutinkan. Anda bisa kerjakan lebih baik daripada itu, alhamdulillah. Tapi jangan lebih sedikit daripada ini. Ya, minimal ini Anda perbaikin. Dan ini targetnya adalah bagaimana supaya setelah Ramadan nanti Anda sudah rutinkan program ini. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitasnya, ya, supaya kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus begitu. Selama kita masih hidup, Ramadan yang akan datang harus lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Ya, ingat teman-teman, penyesalan selalu ada di akhir kehidupan kita. Kalau Anda tidak maksimalkan ya, Ramadan ini untuk menjadi orang baik, untuk lebih dekat kepada Allah SWT, untuk bertobat dari dosa-dosa, kira-kira kapan Anda akan bertobat dan memperbaiki diri Anda? Seluruh dunia orang akan coba menjadi orang baik. Anda ke Afrika, Anda ke Amerika, Anda ke Eropa, Anda ke Asia, Anda ke Australia, sama. Semua muslim sibuk dengan puasa dan amal-amal soleh mereka, dan malam hari juga mereka sibuk dengan ibadah. Maka ini saatnya kita menjadi baik, karena secara massal semuanya muslim coba menjadi orang lebih baik. Dan pesan kami yang terakhir teman-teman, pada saat di akhir Ramadan nanti, ya, Anda jangan lupa di 10 terakhir Ramadan lebih giat lagi beribadah, karena kata Nabi SAW, atau dikatakan dalam riwayat Nabi SAW itu beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, bahkan diakhiri beliau 20 hari, dan beliau kalau di akhir Ramadan maka beliau lebih menguatkan ikatan sarungnya untuk beribadah dan membangunkan keluarganya untuk sholat malam, gitu kan? Kemudian juga pesan kami yang terakhir, setelah mengejar malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, ingat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Kalau Anda mengatakan, ya subhanallah pas Lailatul Qadar, atau Anda bersedekah 1000 rupiah pas Lailatul Qadar, atau Anda baca satu ayat pas Lailatul Qadar, maka ini ya sama dengan mengerjakannya selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini keutamanya besar sekali. Yang disia-siakan, belum tentu Ramadan akan datang kita masih hidup. Dan teman-teman sekalian, setelah tiba Idul Fitri, ingat, jarak antara Anda sama syaitan 1 bulan. Karena
Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau tiba Ramadan maka syaitan-syaitan dibelenggu. Mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di Ramadan. Artinya, bayangkan kalau Anda sedang lomba lari dengan satu orang, syaitan ini, tapi dia dibelenggu. Anda jalan santai aja Anda akan menang. Gitu kan? Jadi Idul Fitri itu kita seperti sudah 30 hari jaraknya dengan syaitan. Sayangnya banyak orang subhanallah pas Idul Fitri lisannya mengatakan Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya ini bukan Alhamdulillah saya siap mempraktikkan ilmu yang saya dapatkan selama Ramadan. Tapi Alhamdulillah tanda kutip, Alhamdulillah selamat dari penjara ibadah. Alhamdulillah sekarang sudah tidak puasa. Alhamdulillah sudah tidak sholat malam. Alhamdulillah sudah bisa buat dosa. Ini salah ini. Padahal dia sudah digodok dalam 1 bulan. Dibiasakan, dilatih, ditraining untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka harusnya diterapkan ilmu itu setelah Ramadan. Ikuti puasa-puasa sunnah setelah itu. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari saja bulan Syawal, puasanya sama dengan puasa setahun penuh. Sama dengan 365 hari. Ini puasa luar biasa. Puasa Senin Kamis. Seminggu 2 kali. 2 hari. Senin dan Kamis Anda masih punya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada 5 hari yang Anda bisa aktivitasnya. Puasa saja. Ajak teman-teman puasa, ajak keluarga puasa. Kata Nabi SAW, hari Senin, Kamis, amal dilaporkan ke langit. Dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Terapkan itu. Kalau di Ramadan, ada puasa-puasa lain ya. Seperti puasa juga tadi. Ada puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15. Yang kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Ada puasa ya hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah bagi anda yang tidak haji. Kata Nabi SAW, ya, puasa hari Arafah membersihkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Juga puasa Tasu'a dan Ashura 9 dan 10 Muharram. Kata Nabi SAW, puasa hari Ashura mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Sementara 9-nya kata Nabi SAW agar tidak sama dengan Yahudi, maka kalau kami masih hidup tahun depan, karena betul itu tahun terakhir Nabi SAW hidup, pada saat beliau sampaikan hadits ini, kami akan ikutkan 10 sama 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Ini contohnya, gitu kan? Jadi kerjakan ini. Sholat malam, Anda kerjakan juga setelah itu. Jangan tidak kerjakan. Sebulan Anda terbiasa. Tapi kan Ustaz terawih habis Isya lebih mudah. Kalau sholat malam kan kita harus bangun tengah malam. Bukankah Anda bangun sahur? Lalu sudah kita biarkan buat program agar Anda bangun sebelum subuh. Sahur, gitu kan? Maka ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Zikir yang biasa dijaga dan semua program-program tadi yang sudah kita sampaikan coba tetap diterapkan setelah Ramadan. Insya Allah dengan begitu kita akan memaksimalkan Ramadan kita. Allahu Akbar.